Halo, assalamualaikum teman-teman pejuang rupiah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jalannya laris manis. Jadi hari ini seperti yang kalian lihat, kita lagi sibuk. Ini masih pagi-pagi sekali. Jadi hari ini hari Jumat. Kebetulan di sini di Tanah Toraja itu banyak yang merayakan hari Paskah. Jadi banyak toko yang tutup, jadi kita ambil kesempatan untuk membuka toko pagi-pagi. Ini saya membuka toko pagi-pagi sekitar jam setengah 7 tadi pagi, dan ini kegiatan saya hari ini. Pagi-pagi itu saya sudah merapikan buku-buku, buku penjualan dan lain sebagainya. Nah setelah itu, setelah saya mengurusi bocil-bocil, lanjut kita ke toko lagi teman-teman ya. Dan ini kita kedatangan kampas. Gak tahu kenapa kampas ini kenapa masuk hari ini, padahal ini adalah non-Islam, artinya mereka itu harusnya merayakan hari Paskah begitu, dan kenapa dia masuk. Dan kebetulan karena banyak stok barang saya yang kosong, makanya saya pilih barang yang akan saya ambil hari ini. Nah ini kita ambil buku-buku, buku tulis yang panjang dan yang pendek. Kenapa kita ambil buku tulis? Karena kebetulan stok saya itu menipis lagi. Kemarin itu saya sudah ambil teman-teman ya, tapi alhamdulillah banyak yang laku, jadi tinggal sedikit deh stok kita. Dan ini dia barang-barangnya. Nah seperti yang kalian lihat, ini barang-barangnya hanya sedikit, tidak terlalu full. Biasanya kalau hari-hari biasa itu barangnya full di mobil. Nah lanjut lagi, setelah kita selesai order barang, ini kita bermain-main dulu si bocil, karena dia itu tidak bisa tinggal di dalam rumah sendiri, apalagi si kembarnya itu dibawa ke atas rumah, dibawa sama ciwi-ciwi, jadi dia kasihan sendiri bermain. Nah di sini saya menghibur dulu sebelum kita lanjut melaksanakan tugas kita kembali di toko. Nah setelah selesai kita bercandaria dengan si bocil-bocil, lanjut lagi ini kita kedatangan kampas. Ini adalah kampas ice cream, dan seperti yang kalian lihat kampasnya ini ada salesnya, dan ini mereka lagi membersihkan bunga-bunga es krim yang ada di kulkas ini. Dan ini mereka masuk itu per 2 minggu sekali, jadi 2 minggu yang lalu mereka masuk. Nah yang kalian lihat ini bunga-bunga esnya itu luar biasa besar-besar teman-teman ya, dan banyak es yang mengikut ke situ. Jadi kalau kita misalnya tarik ini akan ikut juga, jadi terjadi deh rugi dong. Tahu nggak teman-teman, sekarang itu kalau kita misalnya order ice cream itu sudah tidak bisa diretur lagi kalau terjadi apa-apa. Kenapa bisa begitu? Katanya itu aturan baru teman-teman ya. Dan asal kalian tahu, di toko kedai saya itu sudah terjadi mati lampu sehari semalam suntuk, dan apa yang terjadi, banyak sekali es krim saya yang meleleh, dan ternyata kita baru dikasih tahu kalau misalnya sudah tidak ada returan lagi, jadi rugi dong, gimana lagi. Jadi sekarang itu saya ngambek teman-teman ya sama salesnya es krim, terutama yang ada di toko kedua. Kenapa? Karena mereka itu nggak mau kasih solusi. Jadi saya juga tidak mau order lagi untuk di toko kedua. Kenapa? Karena kita sudah rugi banyak. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi sebelum mereka kasih solusi untuk saya tidak akan mengorder dulu. Kalau mereka mau tarik mesinnya, kulkasnya, nggak apa-apa, yang penting kita tidak rugi ya. Jadi di toko kedua sekarang itu stoknya segitu-gitu aja dulu, karena banyak es krim yang rusak dan mereka tidak mau mengganti. Curhatnya ya, nggak apa-apa teman-teman, curhat sekali-sekali. Nah mereka ini lagi membersihkan, dan di sini saya disuruh untuk mengorder barang. Tapi karena saya lagi nggak mood, makanya saya masuk dulu untuk menenangkan diri saya teman-temannya. Saya mau bermain-main dulu sama si bocil ini. Jadi saya suruh suami saya di luar itu mengurus para sales-sales itu. Karena kenapa? Karena biar bagaimana mereka itu tidak bertanggung jawab. Harusnya mereka kasih tahu sebelum terjadi. Dia harusnya kasih tahu bahwa sudah tidak ada lagi retur-retur. Jangan sudah terjadi baru kita dikasih tahu. Jadi kita sudah rugi banyak dong. Nah setidaknya kalau kita sudah tahu aturan, kita itu bisa berhati-hati. Contoh kalau misalnya mati lampu, kita bisa mengantisipasi memang dengan cara kita membawa genset ke sana atau bagaimana. Nah kalau begitu kan bisa meminimalisir kerugian. Jadi begitulah. Nah walaupun saya ngambek teman-teman, suami saya tetap mengorder barang di sini.
katanya di sini sudah banyak yang kosong, terus katanya kita juga mau terima diskon-diskonan. Jadi seperti biasa kalau saya mengorder barang itu selalu ada diskon teman-teman. Cuma yang saya kesalkan itu karena sudah tidak ada lagi yang namanya retur-retur. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu hal itu sudah tidak menjadi tanggungannya mereka lagi. Jadi itulah. Nah, selanjutnya saya mengurus kulkas yang satu. Ini kebetulan hari ini panas sekali cuacanya. Jadi minuman 1000 itu sangat digemari para anak-anak muda di sini. Jadi mereka itu kalau beli minuman 1000 jarang yang beli 1-2 biji. Mereka itu beli 10, 15 atau paling rendah itu 5 biji. Jadi dalam satu hari itu kita bisa menyusun minuman 1000 5 mulai dari 5 karton ke atas begitu. Lanjut lagi, ini kita menyusun lagi permimian. Jadi seperti yang kalian lihat itu minyak saya tidak terlalu susun rapi begitu karena sebentar lagi itu akan berserakan lagi. Lalu rotinya tinggal sedikit, jadi kita satu-satukan deh tempatnya. Nah, ini karena suami saya sudah order barang, jadi hari ini kita order ice cream sebanyak 11 dos dan kita mendapatkan diskon sebesar 110.000. Ya lumayan kan teman-teman. Jadi setiap dosnya itu ada diskonnya 10.000. Ya lumayan untuk bisa membayar tagihan listrik kita, karena terus terang kalau kita jualan ice cream itu tagihan listriknya itu bakal melonjak. Kenapa? Karena freezernya ini tidak bisa dimatikan teman-temannya. Kapan kita matikan itu akan meleleh. Dan apalagi sekarang karena sudah tidak ada lagi yang namanya retur, jadi kita tambah rugi kalau dimatikan. Jadi begitulah konsekuensinya kalau kita jualan ice cream. Nah, hari ini karena kita order 11 dos, jadi total nota yang akan kita bayar yaitu 1.259.000 dikurangkan dengan diskon 110.000, jadi sisa 1 juta sekian. Jadi kalau misalnya saya mengorder es krim, saya itu tidak pernah mengorder 1-2 dos aja. Kenapa? Karena kita selalu mencari diskon-diskonan. Maklumlah ya, kita itu pencari diskon. Dan setelah selesai masuk barangnya dan si salesnya ini menyusun kembali barangnya ke dalam freezer, lanjut kita akan membayar tagihan es krimnya. Nah, seperti biasa setiap saya membayar barang selalu saya hitung berulang-ulang uangnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya kita pas melayani pembeli dan membayar barang juga, terkadang kita itu salah bayar atau terkadang uangnya selisih. Jadi kita harus hati-hati dalam bertransaksi dan membayar nota juga. Karena kalau misalnya salesnya sudah pergi, itu sudah tidak bisa lagi komplain teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini saya mau transaksi dulu. Ini kita transaksi transfer ke bank lain. Jadi selain toko sembako, saya juga mempunyai BRI Link. Jadi kalau misalnya kita mengambil barang atau order barang atau membayar barang, itu biasanya kita transfer kalau misalnya kita pas nggak ada uang tunai. Jadi begitulah kira-kira, itulah gunanya jadi agen BRI Link, selalu mempermudah semuanya. Nah, ini dia, kita sudah berada di luar lagi karena kita sudah transaksi dan pelanggan kita sudah pada pergi semuanya, jadi kita di luar. Dan kalian lihat di sini tuh banyak bus yang datang karena kebetulan hari ini adalah hari Paskah, jadi para sopir-sopir itu pergi ibadah di gereja. Jadi begitulah kira-kira. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Selamat Paskah untuk teman-teman kita yang merayakan. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.